Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout kedua P3K Manajerial. Soal nomor satu, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Soal nomor satu adalah menguji tentang integritas. Soal di sini masuk ke level 2, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Adapun indikatornya adalah menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya, yang kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Pilihan A, saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor ini salah. Kemudian kita eliminasi yang C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. Lalu kita eliminasi yang B, saya akan memberitahu rekan saya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Yang E juga kurang tepat karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Soal nomor 2, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah soal nomor 2 berkaitan dengan integritas dan kerjasama. Pada integritas ini masuknya level 1, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Kerjasamanya pada level 1 yaitu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Kita cek mana yang memfasilitasi kedua-duanya. Pilihan A, pulang dan teman-temannya tidak mengetahuinya. Ini hanya mementingkan integritas saja. Kerjasamanya tidak ada. Pilihan B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Ini juga tidak ada kerjasama. Pilihan C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Nah, ini hanya mementingkan kerjasama, integritas tidak ada karena sudah berjanji. Pilihan D, lembur sampai pekerjaan selesai. Ini juga mementingkan kerjasama, integritasnya tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Soal nomor 3, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah soal ini berkaitan dengan komunikasi. Masuknya ke level 3 yaitu berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan, tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Indikatornya menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Pertama, kita eliminasi yang A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Kemudian kita eliminasi yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Lalu eliminasi yang C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Pilihan yang E kurang tepat, meminta pertimbangan teman dekat saya. Soal nomor 4, pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah soal nomor 4 berkaitan dengan kerjasama. Termasuk level 2 menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Indikatornya membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Pertama, kita eliminasi yang A, memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian eliminasi yang B, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Pilihan D kurang tepat, hanya melewatinya saja, dan pilihan E juga kurang tepat, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Soal nomor 5, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin, soal nomor 5 berkaitan dengan kerjasama. Termasuk ke dalam level 3, yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Indikatornya adalah membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Pertama, kita eliminasi yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Yang B juga kita eliminasi mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang C juga eliminasi mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Lalu kita eliminasi yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Soal nomor 6, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang titik-titik. Soal nomor 6 berkaitan dengan mengelola perubahan.
termasuk level 2 yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Indikatornya adalah cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang B, kurang tepat, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Yang C, salah, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Pilihan D juga salah, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Dan yang E juga salah, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Soal nomor 7, Dylan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Soal nomor 7 berkaitan dengan kerjasama. Termasuk level ketiga yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Indikatornya mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok. Bernegosiasi secara efektif untuk upaya menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok. Kita eliminasi yang E, membiarkannya saja nanti juga Dylan sadar sendiri. Lalu eliminasi yang D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dylan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Lalu eliminasi yang C, meminta Dylan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Pilihan B juga masih kurang tepat, mengajak Dylan berdialog secara empat mata. Soal nomor 8, ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara. Soal nomor 8 berkaitan dengan kerjasama. Termasuk ke dalam level 3 yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Indikatornya adalah membangun aliansi atau kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Pertama kita eliminasi yang E, meminta sumbangan pada orang tua. Lalu eliminasi yang D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Lalu eliminasi yang C, mengajukan proposal kegiatan sekolah. Lalu eliminasi yang B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Nah, ini semua dalam hanya melibatkan diri sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Soal nomor 9, jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Soal ini tentang mengelola perubahan. Termasuk level kedua yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Adapun indikatornya adalah cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Kita eliminasi yang A, biasa saja dan melakukannya. Jawaban yang tepat adalah yang B, merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Pilihan C kurang tepat, marah dan mengeluh. Pilihan D juga bukan, panik dan merasa gelisah. Pilihan E juga kurang tepat, mencari teman lain yang mengalami hal yang serupa. Soal nomor 10, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Soal ini berkaitan dengan kerjasama. Termasuk level kedua yaitu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Adapun indikatornya adalah berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Pertama kita eliminasi yang A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Lalu kita eliminasi yang D, saya akan mengalah saja. Selanjutnya kita eliminasi yang E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Untuk pilihan yang B sudah bagus namun lebih bagus yang C. Soal nomor 11, Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering, apa yang akan Anda lakukan? Soal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Termasuk ke dalam level 1 yaitu mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Adapun indikatornya adalah mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Pertama kita eliminasi yang E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Lalu kita eliminasi yang D, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Selanjutnya kita eliminasi yang C, membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. Lalu pilihan yang B kita eliminasi, menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, menepi untuk mengangkat handphone. Soal nomor 12, menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika titik-titik. Soal ini berkaitan dengan orientasi hasil. Termasuk level kedua yaitu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang diterapkan. Adapun indikatornya adalah menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja yang pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan oleh organisasi.
Pertama kita eliminasi yang A, saat dalam keadaan terdesak. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, kapan saja saat kita bertugas. Pilihan C kurang tepat bila situasi dan kondisi yang memungkinkan. Pilihan D juga kurang tepat bila diminta oleh atasan. Pilihan E pun kurang tepat ketika ada imbalan setimpal. Soal nomor 13, ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar soal ini berkaitan dengan pengembangan diri dan orang lain. Termasuk level kedua, yaitu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Adapun indikatornya adalah meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pilihan A yang paling tepat, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Yang B kurang tepat, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan pengetahuan luas. Pilihan C juga kurang tepat, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. Pilihan D juga kurang tepat, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Pilihan D juga bukan, mengikuti saja suratan nasib. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.